Selamat malam jemaat yang dikasihi Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita dapat hadir dalam KRT Kebaktian Rumah Tangga lewat online. Kebaktian rumah tangga pada malam hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh Ibu Pendeta kita, Ibu Pendeta Erna Butar-Butar, dengan tema Habis Gelap Terbitlah Terang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan mulai kebaktian kita. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara buatan tangannya. Salam kasih Kristus bagi saudara semua. Salam bagi saudara juga. Kita muji Tuhan dari PKJ 6 ayat 1 dan 2. Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini, Kau memberikan kesempatan buat kami semua yang hadir dalam kebaktian rumah tangga walaupun secara online. Tuhan, ini bukan karena kemampuan kami, tapi ini semua karena kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kiranya juga Engkau menyertai kebaktian kami pada malam hari ini ya Bapa, agar kebaktian kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk Ibu Pendeta juga yang Kau berikan kepada kami dalam pelayanan firman Tuhan, Kau urapi dia, agar apa yang dia sampaikan melalui firman-Mu ini akan menjadi berkat buat kami semua, jemaat GKP Tanjung Barat dan simpatisan yang hadir dalam kebaktian rumah tangga malam hari ini. Terima kasih Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, agar kami layak menerima kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 53 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang
semua bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur bahwa kembali kami dapat mendengarkan firman Tuhan di dalam kebaktian rumah tangga secara daring ini. Mari Tuhan Kau pimpin dan sertai hamba-Mu yang menyampaikannya bagi kami semua, maupun kami semua yang mendengarkannya. Kami memohon Roh Kudus yang mengurapi kami, supaya kami memahami dan mengerti pemberitaan firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Dan kiranya Engkau juga yang menolong kami ketika kami kembali ke dalam kehidupan kami dan aktivitas kami. Kami ditolong untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kali ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membuka masker karena sedang kurang sehat, dan pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7 di bawah judul yang diberikan oleh LAI, Anak-anak Allah. Saya akan membacakannya bagi kita semua demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan yang kita dengar. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Hari ini tanggal 21 April 2021. Biasanya anak-anak di sekolah-sekolah akan merayakan Hari Kartini dengan menggunakan, kalau perempuan pakai kebaya atau sesuai di mana mereka berada, pakaian adat diperluas sekarang. Tidak hanya pakaian yang digunakan oleh Kartini yang bersuku Jawa. Dan tapi ada yang lebih menarik dan penting, yaitu surat-surat yang ditulis
oleh Kartini kemudian dibukukan dan kemudian diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kedua hal ini yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang, surat-surat yang ditulis oleh Kartini dan dibuat kumpulannya dan dibukukan, dan Hari Kartini ini merupakan bagian yang menjadi penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena Kartini telah menginspirasi Indonesia untuk mengentaskan kebodohan, kegelapan, ketidaktahuan. Konteks Kartini ada dalam situasi di mana para perempuan terutama tidak mendapatkan pendidikan seperti anak laki-laki pada umumnya. Ketika memasuki usia puber, para perempuan dipingit sehingga dia tidak dapat lagi mendapatkan interaksi dengan dunia luar untuk mendapatkan informasi pengetahuan. Maka Kartini melakukan pendobrakan dalam hal itu. Jadi konteks Kartini gelap dalam situasi yang demikian. Gelap menjadi terang di bidang pendidikan dan sosial. Jati diri perempuan diharapkan menjadi lebih maju. Dan jati diri manusia baru dari gelap ke terang adalah karena kasih Allah semata-mata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam konteks iman, kita percaya bahwa Kristus hadir dan berkarya di tengah-tengah umat manusia. Perubahan dari gelap menjadi terang. Maksudnya adalah bahwa saat orang belum mengenal Kristus, dia tidak melakukan apa yang sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka menjadi pelanggar-pelanggar hukum Tuhan. Seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan di ayatnya yang keempat saya bacakan demikian. Setiap orang yang berdosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Di ayatnya yang keempat. Dalam bacaan kita ini, para pengikut Kristus diingatkan dalam konteks surat Yohanes. Para pengikut Kristus diingatkan sebagai jati dirinya anak-anak Allah. Penulis menegaskan bahwa pengikut Kristus adalah anak-anak Allah. Ia memisahkan ada dua kondisi dalam kondisi anak-anak Allah. Yang pertama, kondisi sebagai orang berdosa yang tadi disebut sebagai pelanggar hukum Allah. Atau kondisi yang berada di dalam dia. Saudara-saudara, pemisahan kondisi yang seperti ini mengajak bukan hanya jemaat di mana Yohanes mengirimkan suratnya, tapi juga kepada kita sekarang ini untuk merenungkan ulang, merefleksikan, saya ini ada di posisi yang mana? Posisi orang berdosa, pelanggar hukum Allah, atau orang yang berada di dalam dia? Dan orang yang berada dalam dia ini, dia akan mengenali identitasnya sebagai anak-anak Allah. Penting sekali bagi pengikut Kristus untuk mengenali dirinya sebagai anak Allah. Karena kita akan ditolong untuk menghadapi tantangan di luar diri kita. Dan juga penyusup yang masuk ke dalam kehidupan persekutuan yang berupaya menyesatkan jemaat. Sebaliknya, kalau kita tidak mengenal jati diri sebagai anak-anak Allah, bacaan ini mengingatkan kita bahwa itu bisa dimaknai dengan kegelapan atau kebodohan yang membuka peluang besar kita terbawa ke dalam pelanggaran hukum Allah.
Jati diri sebagai gereja pada masa kini, jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus memiliki identitas yang jelas. Ayatnya yang ke-7 diingatkan, saya bacakan ayatnya. Anak-anakku, jangan biarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi ayat 7 mengingatkan supaya orang waspada terhadap penyesat. Bisa saja itu di dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap situasi kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan pemahaman-pemahaman, mungkin sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama, tapi kita perlu kembali melihat itu. Penting untuk mengenali siapa penyesat, baik orang di luar gereja maupun pakai istilahnya penulis surat Yohanes ini, yaitu penyusup. Artinya dia bisa masuk ke dalam persekutuan. Untuk itu, supaya kita tidak mudah disesatkan, mari kita membekali diri pengetahuan iman yang cukup, mengenali kebenaran Allah, pengetahuan tentang arah hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, bagaimana caranya? Di dalam kehidupan jemaat kita punya banyak peluang untuk mendapatkan pengetahuan dan juga firman Tuhan yang membawa kita kepada kebenaran. Ada banyak yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Membaca Alkitab dengan tertib, kemudian merenungkannya, dan saat kita bersama-sama seperti ini, kita dapat merenungkan apa yang disampaikan dan kemudian kita dapat mendiskusikannya. Namun, Bapak Ibu Saudara, seringkali tantangan kita adalah kesediaan untuk tertib di dalam pemberitaan firman yang kita terima setiap hari. Tertib membawa kehidupan kita untuk bisa membagi waktu. Kita biasa suka melihat handphone kita, perlu kita lakukan melihat handphone untuk hal-hal yang lain, entertain mungkin, kesukacitaan, kesenangan mungkin. Namun bisa juga kita melihat handphone kita sebagai sarana kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Membaca ayat-ayat Alkitab, mendengarkan khotbah-khotbah, melihat perjuangan orang-orang dengan imannya, sehingga kita semakin mengenal Allah. Dan kita semakin mengenal diri kita sebagai anak-anak Allah yang punya tugas dan tanggung jawab untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap hidup di dalam firman-Nya yang tadinya gelap kini menjadi terang. Oleh karena pengetahuan itu setiap hari kita cari dan kita akan menemukannya. Amin. Saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama memberi persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13 mengingatkan kita tentang makna persembahan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita akan diiringi dengan nyanyian persembahan, Ku dengar berkat-Mu turun. Dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan
berkati aku pun. Bapa, jangan kau lewati aku, walau ku cemar. Ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani, aku pun. Mari kita akan membawa persembahan kita di dalam doa, sekaligus kita akan melanjutkannya dengan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau memberkati kami dengan memenuhi kebutuhan kehidupan kami setiap hari. Bahkan melalui pekerjaan Engkau memberikan kami penghasilan yang cukup. Bahkan saat kami mengalami kesulitan oleh karena kami tidak mendapatkan cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, Tuhan memberikan kami pertolongan, baik mengutus orang-orang yang baik hati untuk menolong kami, maupun ketika Tuhan menolong kami melalui cara-cara yang luar biasa yang tidak dapat kami bayangkan. Kami bersyukur atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan kini terimalah persembahan yang kami bawa sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Ya Bapa, kami juga memohon kepada Tuhan bahwa dalam kehidupan kami masih ada orang yang berada di dalam kegelapan, baik itu oleh karena pengetahuan yang kurang, kesempatan pendidikan yang tidak dapat mereka terima, oleh karena beberapa hal yang menyulitkan mereka, anak-anak yang dalam kondisi tidak mendapatkan pendidikan, orang tua yang mengkhawatirkan keberadaan anak-anaknya sehingga juga mengalami stres oleh karena biaya pendidikan yang tidak dapat mereka penuhi. Kami memohon kepada Tuhan supaya pengetahuan yang dibutuhkan oleh anak-anak, oleh generasi muda dapat diakses oleh semua orang. Kami juga memohon kami yang berada dalam kegelapan, oleh karena pengetahuan kami dan pengenalan kami akan Tuhan sangatlah sedikit, oleh karena keberadaan kami yang seringkali tidak tertib, tidak teratur untuk datang kepada Tuhan dan belajar mengenal-Mu lebih dalam. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan-kegiatan kebaktian yang dilakukan secara daring dalam situasi pandemi ini, maupun melalui firman Tuhan yang kami baca di dalam Alkitab, menolong kami untuk lebih dekat dan mengenal Tuhan. Mari Tuhan, kami mengingat juga mereka yang berada dalam persimpangan jalan, sehingga seolah-olah dunia mereka yang tadinya terang menjadi gelap oleh karena keyakinan iman mereka mengalami keraguan. Kami mohon Kau menolong mereka yang dalam situasi demikian, supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kami rindu ya Tuhan, bahwa dalam masa pandemi ini, vaksinasi yang sedang dilakukan dan masih terus dilakukan sampai saat ini. Kami sadar ada banyak saudara-saudara kami yang belum mendapatkannya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu kelancaran di dalam proses produksi vaksin, baik yang dilakukan dari luar negeri maupun oleh dalam negeri. Kami rindu pemerintah yang punya ambil bagian di sini dapat dengan bijaksana melakukan tugas dan tanggung jawab. Akhirnya Tuhan, seluruh kehidupan kami rindu, kami diterangi oleh kasih Tuhan dalam situasi kami yang ada dalam kegelapan. Oleh karena berbagai hal, kami mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan.
Inilah doa yang boleh kami sampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus, dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita berdiri dan kemudian kita akan bersama-sama menyanyi nyanyian penutup. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, penebusan Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menopang dan mengokohkan kita sekarang dan selama-lamanya. Kebaktian selesai, silakan memasuki saat teduh. Demikianlah kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Kami majelis jemaat dan jemaat menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan majelis dan jemaat yang bertugas pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.